Hai teman-teman kelasku seru yang super kreatif dan cerdas. Di video kali ini kita sama-sama akan mengerjakan latihan soal penilaian harian lagi, yaitu tema 7 kelas 3. Nah, karena ini adalah pembelajaran tema, jadi di dalamnya ada beberapa muatan mata pelajaran. Kita akan mulai dari muatan pelajaran PPKN dulu ya. Nah, nanti soal-soalnya berkaitan dengan keberagaman individu. Oke, kita mulai soal nomor 1. Sifat dan ciri setiap individu amat beragam. Beragam artinya, ya jawabannya adalah bermacam-macam. Kamu bisa lihat di buku tema 7 halaman 44. Nah, di sana ada ya arti kata beragam. Lanjut ke soal nomor 2. Kesukaan setiap orang berbeda-beda. Sikap memahami dan menerima perbedaan kesukaan setiap orang sesuai dengan pengamalan sila Pancasila yang berbunyi, apa nih kira-kira ya? Jawabannya adalah Persatuan Indonesia atau sila ketiga ya. Kamu bisa lihat juga di buku tema halaman 20. Nah, di sana tertulis ya, sila yang sesuai dengan menerima perbedaan kesukaan setiap orang. Oke, soal nomor 3. Sifat seseorang yang dapat menghargai perasaan orang lain disebut, jawabannya adalah tenggang rasa. Kamu bisa lihat juga di buku tema halaman 44 ya. Di sana tertulis tuh arti dari tenggang rasa. Oke, nomor 4. Tentukan keberagaman sifat di bawah ini. Oke nih, kita mulai dari yang paling atas ya. Menghormati setiap orang. Kira-kira apa ya sifat seperti ini? Ya, sopan. Selanjutnya, sifat apa ini kira-kira yang selalu merasa lebih dari yang lain? Sombong, berarti tidak boleh ya. Selanjutnya, sifat tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Nah, disebut keras kepala, ini juga tidak boleh ya. Kemudian yang paling bawah, senang membuat suasana riang dan penuh tawa. Ini adalah sifat humoris. Nah, kalian juga bisa lihat sifat-sifat ini ya, artinya di buku tema halaman 130. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Edo dan teman-temannya memiliki cita-cita yang berbeda-beda. Seperti pada gambar, tuliskan 2 sikap yang harus dilakukan Edo dan teman-temannya dari perbedaan tersebut. Jawabannya apa ya kira-kira? Nah, saling menghormati dan menerima perbedaan. Oke, lanjut ke soal nomor 6. Nah, masih sama nih gambarnya, tapi mungkin pertanyaannya berbeda. Tuliskan 2 akibat yang tidak baik. Nah, ini adalah akibat negatif ya. Apa yang akan terjadi jika Edo dan teman-temannya tidak saling menghormati? Kira-kira apa yang akan terjadi ya? Nah, pasti menimbulkan perdebatan dan memicu pertengkaran. Oke, soal nomor 7. Kemampuan dan keterampilan setiap orang itu beragam dan berbeda-beda. Namun, perbedaan tidak menghalangi kita untuk berkolaborasi. Apa arti kolaborasi ini? Artinya adalah bekerja sama. Ini kamu juga bisa lihat di buku tema halaman 149 ya. Di sana ada arti kolaborasi berdasarkan KBBI ya. Nih, salah nih ya ejaannya. Oke. Nah, KBBI itu adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke? Nomor 8. Ini soal terakhir ya untuk muatan pelajaran PPKN. Semboyan bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya, nah, berbeda-beda namun tetap satu. Kalian bisa lihat di buku tema halaman 158. Nah, di sana ya ada arti semboyan bangsa Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Oke, cukup dulu untuk latihan soal muatan pelajaran PPKN. Lanjut ke muatan mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, nanti soal-soal bahasa Indonesia ini berkaitan dengan perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi. Wah, banyak ya. Ada 3 poin nih. Teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi. Oke, langsung saja mulai. Soal nomor 1. Pangan artinya, nah, artinya makanan ya. Kamu bisa lihat arti ini di buku tema 7 halaman 6. Lanjut ke soal nomor 2. Penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah pangan disebut, ya jawabannya adalah teknologi
pangan. Kamu bisa lihat di buku tema halaman 6, nah di sana tertulis ya, arti dari teknologi pangan ini. Soal nomor 3. Teknologi pangan membuat makanan bla 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 dan bla bla bla. Oke, jawabannya adalah membuat makanan awet dan tahan lama atau tidak cepat membusuk ya. Nah, ini kamu bisa lihat di buku tema halaman 35. Nah, ini ya. Oke. Soal nomor 4. Tentukan makanan yang dihasilkan oleh teknologi pangan. Nah, tadi kata kuncinya adalah dengan teknologi pangan, makanan akan menjadi awet dan tahan lama atau tidak busuknya. Kira-kira mana nih dari keempat makanan ini yang bisa bertahan lama? Oke, kita mulai dari yang paling kiri ya, gulai singkong. Oke, ya kamu bisa bayangkan gulai singkong ini kamu simpan ya sampai berhari-hari, pasti sudah busuk ya, sudah bau ya, sudah apek. Oke, lanjut ke karupuak sanjay ya. Nah, coba nih kira-kira bertahan gak nih? Iya, betul ya, bertahan ya, lebih lama daripada gulai singkong. Lanjut ke makanan yang ketiga, karakaliang. Nah, dari gambarnya ya, ini keras nih, pasti tahan lama nih ya. Oke, dan terakhir, kacimui. Nah, kalau dilihat-lihat nih seperti ketan ya, dan ketan itu nggak bisa tahan lama. Kamu coba aja beli di tukang nasi uduk ya ketannya, terus kamu makan 1 minggu lagi, pasti sudah bau. Berarti ini enggak ya? Oke, lanjut ke soal nomor 5. Apa yang akan terjadi jika ikan bandeng dimasak menggunakan panci presto? Nah, kalian udah tahu belum panci presto yang seperti apa? Yang seperti ini ya. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi nih jika kita masak ikan bandengnya di panci presto? Jawabannya ya, daging ikan dan durinya ya, atau tulang ya, itu duri sebenarnya tulang, akan melunak. Nah, kamu bisa temui jawabannya ini di buku tema halaman 13. Lanjut ke soal nomor 6. Tentukan masing-masing 2 hasil teknologi pangan dari bahan di bawah ini. Oke ya, tadi teknologi pangan, ingat ya, teknologi pangan berarti bahan ini harus diolah menjadi supaya bertahan lama. Singkong apa nih ya? Nah, singkong akan menjadi karakaliang dan karupuak sanjay ya. Nah, ini Haditra berdasarkan buku tema halaman 35 ya. Kalian bisa cek di sana. Kemudian kalau susu sapi, nah diubah ya, diolah menjadi yogurt atau keju. Nah, ini kamu bisa temui di halaman 40. Selanjutnya, kedelai diolah menjadi tempe dan juga kecap. Nah, ini kamu bisa lihat di halaman 6. Oke, soal nomor 7. Tuliskan 3 teknik pada teknologi pangan. Nah, apa ya teknik-teknik pada teknologi pangan supaya makanan itu bisa menjadi tahan lama? Oke. Ada pengawetan, ada pengemasan, dan juga penyimpanan. Nah, 3 teknik ini ya. Soal nomor 8. Nah, tadi teknologi pangan, sekarang ini tentang pakaian ya, atau teknologi sandang disebutnya. Apa fungsi pakaian bagi kita? Untuk melindungi tubuh. Nah, ini bisa kamu temui jawabannya di halaman 62 buku tema 7. Oke, soal nomor 9. Tentukan bahan dasar pada pakaian di bawah ini. Nah, kalian pernah punya? Nah, untuk pakaian yang paling kiri ini terbuat dari wool atau bulu domba. Kemudian kalau yang di tengah ini mengkilat-mengkilat ya, ini kayak shimmer ya. Oke, terbuat dari pompong ya, ulat sutra. Nah, ini nih, ini nanti dibuat jadi benang nih ya, ke pompongnya. Kemudian paling kanan ini kaos yang biasa ya, ini terbuat dari kapas ya. Oke, jadi kalian harus ingat nih. Kita lanjut ke soal nomor 10. Tentukan tahapan dalam pembuatan pakaian. Nah, ini ya, ada 3 tahapan dasar ya. Oke, kita mulai dari yang paling kiri kan, yang paling awalnya nih. Kalian bisa temui jawabannya juga di halaman 75 ya, sama gambarnya. Pertama adalah proses memintal ya. Bisa dari kapas, memintal kapasnya, atau dari kepompongnya ya, atau dari woolnya tadi. Kemudian ditenun nih ya. Tadi benangnya nih nanti akan menjadi benang. Nah, benang-benangnya kemudian akan ditenun. Jadi prosesnya namanya menenun. Kemudian yang terakhir ini adalah
menjahit. Setelah jadi kain, kainnya kemudian dijahit menjadi baju ya. Sekarang nomor 11. Perhatikan jenis-jenis pakaian Lani di bawah ini. Lani punya banyak jenis pakaian ya, dari A sampai F. Jenis pakaian yang digunakan Lani saat tidur. Oke, kalau kamu jadi Lani kira-kira mana nih? Tentu jawabannya yang B, yang ini ya. Jangan sampai kamu tidur pakai yang A. Lanjut. Jenis pakaian digunakan Lani saat udara dingin. Nah, yang F ya, kali ini tebal nih ya. Kemudian digunakan Lani saat pesta. Jawabannya yang A ya, yang A ini untuk pesta. Nah, kita lanjut ke soal nomor 12. Cara penyampaian gagasan antar manusia disebut, nah ini udah berubah lagi nih. Ini tadi berarti tentang perkembangan teknologi komunikasi. Nah, kebetulan jawabannya juga komunikasi ya. Kalian bisa lihat di buku tema halaman 118 ya. Di sana ada arti komunikasi. Soal nomor 13. Benda yang digunakan sebagai alat penyampaian tanda bahaya bagi warga di Indonesia. Apa nih kira-kira ya? Nah, namanya adalah kentungan ya. Kamu bisa lihat di buku tema halaman 118 ya. Kentongan ya biasanya sih kita ngucapinnya. Lanjut ke soal nomor 14. Telepon diciptakan pertama kali pada tahun 1800-an oleh siapa ya? Nah, oleh Pak Alexander Graham Bell. Nah, ini bisa kamu temuin jawabannya di buku tema halaman 134. Lanjut ke soal nomor 15. Oke, surel itu singkatan dari surat elektronik. Nah, ini ada di buku tema halaman 144 ya. Oke, nomor 16. Tentukan jenis-jenis produk yang dihasilkan teknologi komunikasi. Nah, ini kira-kira mana nih ya yang hasil produk teknologi komunikasi ya? Artinya sudah berkembang nih. Kita mulai dari gambar yang paling kiri. Nah, ini adalah kartu pos ya. Kartu pos ini belum ada teknologinya ya, masih sederhana. Berarti bukan. Kemudian gambar sebelah kanannya ini ada iPhone terbaru ya. Nah, pasti ini sudah merupakan hasil teknologi komunikasi ya, atau disebutnya ponsel, telepon genggam. Selanjutnya, ini ada gambar aplikasi nih ya, WhatsApp ya. Nah, ini juga merupakan hasil atau produk dari teknologi. Kemudian gambar yang paling kanan, nah ini itu daun lontar ini ya, yang ada tulisannya. Nah, ini bukan ya, ini belum ada teknologi komunikasi yang terkini. Lanjut ke soal nomor 17. Tuliskan masing-masing dua alat transportasi. Nah, ini sudah ganti lagi tentang teknologi transportasi. Nah, apa aja sih ini? Macam-macam alat transportasi darat, air, dan juga udara. Dimulai dari darat. Darat bisa mobil, kereta ya, ada banyak. Tapi di sini pertanyaannya hanya diminta 2. Jadi kalian cukup jawab 2 aja ya. Kemudian kalau air, ada perahu sama speedboat. Kalian tahu speedboat? Nah, ini ya, biasanya ada di Ancol tuh disewain. Udara, ada pesawat dan juga helikopter. Lanjut ke nomor 18. Tentukan benar atau salah sesuai alat Tentukan benar atau salah sesuai alat transportasi tradisional ya. Oke, pertanyaannya adalah transportasi tradisional. Nah, di sini ada beberapa alat transportasi, tapi diminta mana nih yang transportasi tradisional ya? Kalau dua-duanya itu transportasi tradisional berarti benar. Tapi kalau hanya salah satu berarti salah ya, karena ini yang diminta dua-duanya transportasi tradisional. Oke, bendi dan mobil. Nah, mobilnya bukan tradisional ya. Jadi ini bukan. Pesawat dan sepeda. Nah, ada pesawat nih, berarti bukan. Kereta dan speedboat ini juga bukan ya. Nah, terakhir delman dan sampan. Nah, ini masih tradisional ya. Sampan itu kayak perahu itu loh, nak. Oke, jadi ini betul ya. Kemudian lanjut ke soal nomor 19. Tuliskan 2 dampak negatif yang dapat terjadi dari perkembangan teknologi transportasi. Nah, kira-kira apa ya dampak negatifnya dengan perkembangan teknologi transportasi ini?
Nah, kalau misalkan terlalu banyak ya kendaraan akan menyebabkan kemacetan. Nah, selain itu juga bisa membuat udara kotor. Lanjut ke soal nomor 20. Nah, ini terakhir ya untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia. Ambulans dan mobil pemadam kebakaran adalah alat transportasi khusus. Apa yang harus dilakukan oleh pengendara lain ketika ambulans dan mobil pemadam kebakaran ya, membunyikan sirene? Nah, pernah lihat kalian? Pernah mengalami nggak nih? Kalau lagi di jalan ya, terus ada ambulan dan damkar ya, mobil damkar itu lewat, pasti membunyikan sirene. Kalian harus menepi untuk memberi jalan ambulans dan mobil pemadam kebakaran tadi. Oke, kita sudah selesai ya untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia. Kita lanjut ke muatan pelajaran lainnya. Masih semangat ya? Kita lanjut lagi ke muatan pelajaran SBDP. Nah, nanti soal-soalnya berkaitan tentang karya dekoratif, seni musik, seni tari, dan juga kerajinan tangan. Oke, kita mulai soal nomor 1. Nah, soal nomor 1 ini berkaitan dengan karya dekoratif ya. Oke, pola hiasan pada gambar di samping berasal dari daerah. Nah, ini jawabannya adalah Toraja. Kalian bisa lihat di buku tema halaman 137 ya. Lanjut ke soal nomor 2. Bangsa Indonesia memperingati Hari Batik setiap tanggal. Jawabannya adalah 2 Oktober. Kalian bisa lihat di buku tema halaman 86 ya. Oke, nomor 3. Tentukan asal kain adat di bawah ini. Nah, kain songket itu dari Melayu, kain sasaringan itu dari Kalimantan, kain batik dari Jawa, dan kain tenun itu dari Nusa Tenggara. Nah, ini kalian bisa lihat lengkapnya di buku tema halaman 85 ya. Tuh, tertulis semua nih ya. Soal nomor 4. Nah, ini sudah ke seni musik ya. Sekelompok bunyi dengan susunan tertentu disebut pola irama. Kalian bisa lihat di buku tema halaman 4. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Lagu Rotiku dan Tukang Sayur adalah lagu yang diciptakan Pak Atta Mahmud ya. 2 lagu ini ada di buku tema 7. Kalian bisa cek ya. Oke, lanjut ke soal nomor 6. Lanjutkan lirik lagu di bawah ini. Rotiku persegi. Nah, apa ini? Persegi 4 ternyata ya. Kulitnya berwarna apa ya? Coklat. Nah, ini bisa kamu lihat di buku tema halaman 4 ya. Oke, soal nomor 7. Nah, ini sudah ke pertanyaan tentang seni tari ya. Tari Pontanu berasal dari jawabannya adalah Sulawesi Tengah. Nah, ini bisa kamu cek di buku tema halaman 73. Lanjut ke soal nomor 8. Pontanu memiliki arti. Jawabannya adalah menenun. Nah, ini juga sama ya. Dilihat di buku tema halaman 73. Soal nomor 9. Tentukan nama gerakan pada tari kreasi di bawah ini. Aduh, ini apa ya? Tangannya diputar-putar. Ini selonjoran ya. Nah, ini ada di buku tema halaman 71 dan 72. Jadi, gerakan yang ada di gambar sebelah kiri ini adalah gerakan memintal kapas. Kemudian yang sebelah kanan gerakan menenun ya. Soal nomor 10. Nah, ini sudah ganti tentang kerajinan tangan ya. Nah, ini tentang membuat mobil kardus. Kira-kira susunannya yang mana dulu nih? Kamu bisa lihat lengkapnya di halaman 173 dan 174. Dimulai dari nomor 3 ya, ini kardusnya masih kosong. Kemudian nomor 2 ya, sudah mulai digunting ya ini ya. Kemudian nomor 4, hasil guntingan ini tadi dibuka. Kemudian terakhir yang nomor 1. Oke. Soal nomor 11, tuliskan 3 alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat mobil kardus tadi. Nah, ini ada di buku tema halaman 173 ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8, kamu pilih aja 3 ya. Nanti cukup ditulis 3 ya, karena pertanyaannya hanya 3. Oke. Nah, ini terakhir nih untuk semua pertanyaan di muatan pelajaran SBDP ya. Nah, tinggal 2 muatan pelajaran lagi nih, antara matematika dan PJOK. Kita pilih yang PJOK aja ya. Oke deh. Nah, soal-soalnya nanti berkaitan tentang gerak dasar mengambang. Berarti ini renang ya.
Oke, soal nomor 1. Gerak dasar dalam kegiatan berenang yang pertama harus dikuasai adalah ya tadi tentang mengambang. Nah, ini bisa kamu lihat di buku tema halaman 15 ya. Kalian bisa mengambang nggak kalau renang ya? Oke, nomor 2. Alat bantu untuk menjaga tubuh tetap mengambang saat berenang adalah apa tuh namanya tuh ya? Nah, namanya adalah pelampung. Nah, ini kamu bisa lihat di buku tema halaman 16 ya. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Tuliskan 2 contoh pelampung. Nah, ini ada di buku tema halaman 16 ya. Ada 4 di sana diberikannya ya. Kamu cukup tulis 2 aja karena pertanyaannya hanya 2. Kira-kira pilih yang mana nih ya? Lanjut ke soal nomor 4. Tuliskan 2 upaya menjaga keselamatan diri saat beraktivitas di air. Nah, gunakan pelampung ya, karena takut tenggelam. Kemudian, lakukan pemanasan agar tidak cedera ya. Ini perlu juga nih untuk pemanasan ya. Nanti takutnya di tengah-tengah kalian kram ya. Nah, untuk lengkapnya kalian bisa lihat di buku tema halaman 142 ya. Di sana ada 4 upaya menjaga keselamatan diri saat beraktivitas di air. Oke, udah selesai ya untuk muatan pelajaran PJOK. Nah, terakhir nih ya, muatan pelajaran matematika. Nanti tentang 2 hal ya, tentang simetri lipat dan putar, dan juga tentang keliling bangun datar. Seperti biasa, supaya tidak terlalu lama, jadi video untuk belajar matematika terpisah ya. Nanti kalau sudah muncul akan ada di sini nih, kalian tinggal klik aja. Oke, terima kasih yang sudah menonton hingga akhir. Semoga nilai kalian bisa mendapatkan 100. Nah, tonton terus video-video seru dari Kelasku Seru. Dadah!